Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kehadirat Allah Rabbi selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan nikmat yang tiada tara kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat taufik hidayah dan inayah, dan juga nikmat iman dan Islam yang sampai detik ini masih kita miliki. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada atba'ut tabi'innya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang masih senantiasa berada di jalannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memberikan suatu ceramah yang berjudul Bersabar sebagai Peningkatan Iman. Setiap manusia akan diuji kesabarannya dengan banyak hal, terutama dalam bentuk ketidaknyamanan atau musibah. Setiap orang yang beriman pasti akan ditimpakan musibah di dalam hidupnya sebagai ujian dari Allah. Mereka yang berhasil atas ujian itu adalah yang mampu bersabar. Dengan mengedepankan sikap sabar, perlahan kita akan terbiasa melakukannya. Hal ini juga akan berdampak positif kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sabar, niscaya kita akan selalu melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain membawa kita menuju ketaatan kepada Allah, sabar juga dapat kita jadikan sebagai obat dalam menghadapi segala macam ujian cobaan hidup. Mustahil kita akan menghadapi semua cobaan hidup itu apabila kita tidak memiliki dalam hati kita kesabaran. Di dalam Al-Quran, sabar berulang kali disinggung. Begitupun dengan hadis. Dari hal ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kita sebagai umatnya untuk senantiasa berperilaku sabar dalam kehidupan kita. Sebenar-benarnya sabar adalah ketika kita mampu mengendalikan sikap kita seperti amarah. Mengendalikan amarah kita menjadi sebuah keikhlasan dan kerelaan dalam menerima semua kondisi yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharap kehidupan akhirat yang baik sebagai balasannya nanti. Berkaitan dengan sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'ana sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut dengan jelas dan gamblang agar kita semua sebagai umat Islam menjadi sabar dan sholat kita sebagai penolongnya. Hal ini karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan suatu kedudukan yang tinggi kepada kita semua yang mampu melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya itulah
Orang-orang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Merebaknya penyakit yang disebabkan oleh virus corona di negeri tirai bambu hingga meluas ke beberapa negara lainnya dan menyebabkan banyaknya kematian merupakan musibah yang diturunkan oleh Allah sebagai ujian. Allah ingin melihat seberapa besar kesabaran dan keimanannya atas diangkatnya secuil nikmat sehat. Panik dan takut atas musibah corona itu adalah wajar, namun jangan lantas berbuat brutal bahkan murka kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita kembali lagi dan terus meningkatkan keimanan kita dengan bersabar dan serta mencari jalan keluarnya. Bersabar juga merupakan bagian dari kesempurnaan iman, sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar dan iman bagaikan kepala pada tubuh manusia. Oleh karenanya tidak beriman dengan iman yang sempurna jika seseorang tidak memiliki kesabaran. Karena itu bersabar dan tetap bersyukur kepada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala menjadi kunci meredam amarah atas musibah. Sebab Allah pun tak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala yang diusahakannya dan ia mendapatkan siksa yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafkan kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dari ayat itu dapat kita pahami Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia merupakan janji Allah. Jadi sesungguhnya tidak mungkin Allah membebani kita dengan ujian yang tidak kita sanggup. Semoga kita selalu diberikan kesabaran yang luas atas segala ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah sebagai manusia harus sabar, karena orang-orang sabar akan menerima kebaikan yang diberikan oleh Allah. Kebanyakan orang tidak bisa menahan amarah, sering berkata bahwa sabar ada batasnya, tapi pernyataan itu salah. Sabar itu tidak ada batasnya, karena sabar itu bagaimana kita bisa mengontrolnya diri kita sendiri dari hawa nafsu yang berlebih. Mungkin hanya itu yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin menyinggung hati kalian yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.